Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pemba Doma Kuku Literasi Atiteneti Penentuan Dadar Rolia dalam ASL dengan metode benar saya SBI ulan nasa Shumaita dinani air 0 Kemudian saya Bayris Kiani Lilis Purwanti dengan nem lahir 078. Saya sendiri Nazawa Syekhyaliski dengan nin akhir 095. Titrasi algendometri adalah jenis titrasi pengendapat yang digunakan untuk menentukan kadar zat atau konsentrasi pertama sinon molekilite yaitu CAI, TMI, TIN. Tesnya lain dapat terbentuk mendapat dari ion perak Ag+ dari perak nitrat AgX. Pada titrasi atitometri kali ini, kami mengambil judul penentuan kadar warida pada infus NaCl dengan menggunakan metode MOR. Untuk sampelnya sendiri, kami menggunakan sampel infus NaCl dengan kadar 0,9. Pada metode MOR, larutan standarnya memakai natrium klorida sebagai standar primer dan perak nitrat sebagai standar sekunder. Dengan indikatornya poliukroma. Selanjutnya, pada metode Fowler, larutan standarnya memakai perak nitrat dan amonium tiocyanat dengan indikator Fe13. Dan yang terakhir, metode Fajas menggunakan larutan perak nitrat dengan indikator absorpsi, contohnya klorofluorsin dan eosin. Pada metode MOR ini memakai dua larutan standar, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Yang pertama, larutan standar primer yang dipakai adalah NaCl atau natrium klorida. Kemudian, larutan standar sekundernya yang dipakai adalah perak nitrat atau AgNO3. Sebelum proses titrasi sampel infus NaCl dengan kadar 0,9% dilakukan, hendaknya dilakukan standarisasi pada AgNO3 terlebih dahulu, yang bertujuan agar kita bisa mengetahui konsentrasi AgNO3 secara tepat, sehingga nanti pada saat perhitungan kadar Ca unit, kita dapat mengetahui datanya secara akurat dan valid. Alat-alat yang digunakan Erlenmeyer, beker gelas, corong, sabu ukur, botol timbang, pipet tetes, batang pengaduk, pipet volume, pipet pump, dan burat. Selanjutnya, pembuatan larutan standar NaCl 0,05N. Yang pertama yaitu menindang larutan 0,0584 gram NaCl pada neraca likid, kemudian ditambahkan aquades dan diaduk hingga larut, lalu pindahkan ke labu ukur 20 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas 20 ml lalu dimungkinkan. Langkah-langkah standarisasi AgNO3. Langkah pertama, siapkan buret, lalu bilas buret menggunakan larutan AgNO3. Langkah kedua, pipet larutan NaCl sebanyak 5 ml ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan indikator K2CR4 sebanyak 0,5 ml. Langkah ketiga, mengisi buret menggunakan larutan AgNO3 sampai titik volume 0,0 ml. Ini agar mempermudah perhitungan titik akhir titrasi. Langkah keempat, titrasi AgNO3 dengan larutan NaCl yang sudah dicampur K2CR4 sampai menghasilkan perubahan warna menjadi merah bata. Langkah kelima, lihat dan catat titik akhir titrasi untuk menghitung analisis. Cara pembuatan larutan AgNO3 0,1. Tahap pertama, disiapkan padatan AgNO3. Kemudian tahap kedua, padatan AgNO3 sebanyak 4 gram ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Tunggu selama 2 jam. Kemudian cara ketiga, setelah dingin, ditimbang 1,698 gram. Kemudian, tahap selanjutnya dipindahkan ke dalam beker vas dan dilarutkan dengan aquades. Kemudian setelah itu, dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Penentuan kadar klorida. Yang pertama, pipet larutan NaCl, kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur. Setelah itu, encerkan dengan aquades sampai volume 50 ml.
Yang kedua, pipet larutan NaCl sampel yang sudah dilarutkan lalu dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. 3. Tambahkan indikator K2CrO4 sebanyak 1 ml. Keempat, siapkan burat lalu bilas burat menggunakan larutan AgNO3. Yang kelima, titrasi larutan sampel menggunakan AgNO3 sampai mendapatkan perubahan warna menjadi merah bata. Dan yang terakhir, catat titik akhir titrasinya ya. Baik, di sini kita akan melakukan analisis data dari titrasi argentometri. Pertama, analisis data dari standarisasinya terlebih dahulu. Di sini menggunakan rumus N1 kali P1 sama dengan N2 kali P2. Di sini N1-nya yaitu AgNO3, N2-nya di sini adalah NaCl. Diketahui N1 sama dengan 0,05. Kemudian kalau 1 diketahui 5 ml. N2 di sini Mas Rian ditanya. Kemudian V2-nya sama dengan 0,043. Di sini kita masukkan dulu terlebih dahulu ke dalam rumusnya. 0,05 dikali 5 mm sama dengan N2 dikali 0,043. Di sini 0,05 dikali 5 sama dengan 0,025. Kemudian N2 0,043. N2 sama dengan 0,025 per 0,043 sama dengan N2. Jadi di sini hasil akhirnya adalah 0,5 Walton saat ini. Kemudian langkah kedua di sini kita mencari minimal ekvivalen dari sampelnya itu sendiri. Di sini cara mencari nilai pesanan sampel itu dengan rumus normalitas dari NaCl itu sendiri, kemudian dikali dengan kotume dari AgNO3, yaitu di sini normalitasnya kan 0,581. Volume AgNO3 ini sendiri adalah 0,345. Di sini hasilnya adalah 5, yes, I mau I. Kemudian maka selanjutnya adalah kita akan mencari dari masanya. Di sini rumusnya data M sama dengan E kali eter dikali P, di mana di sini adalah faktor pengencerannya. Nah, di sini N-nya yang tadi kita cari yaitu 0,200. Kemudian MR di sini antara MR dari NaCl itu sendiri, di mana nih MR-nya adalah 50,5. Di sini faktor pengencerannya kita lihat dari berapa ladu ukur yang kita gunakan, kemudian berapa yang kita pipet. Pada saat titrasi kita menggunakan ladu ukur 100 ml. Kemudian ya kita pipet adalah 5 ml.
Jadi di sini kepelintarannya adalah 100/5. Di sini kita sederhanakan dulu ini 0,200 kali 58,5 kali 20. Di sini 0,200 dikali 8,5 kali 20 itu hasilnya adalah 234. Kemudian di sini kita kalikan dengan 1/1, yang dimana 1/1 ini adalah perbandingan mol antara NaCl dan AgNO3 itu sendiri. Dan di sini hasilnya adalah 2/4. Di sini masanya kita sudah dapatkan, tapi dia dalam satuan miligram. Kita akan mengubahnya ke gram. Jika kita mengubah ke gram, maka otomatis di sini akan dibagi oleh 1000. Jadi 234 dibagi oleh 1000 hasilnya adalah 0,234. Kemudian kita akan mencari kadarnya. Di sini kadarnya yaitu masanya 0,234 dibagi berapa yang kita pipet pada saat titrasi dilakukan, yaitu 2 ml dikali 100%, sama dengan 11,7%. Jadi inilah kadarnya. Titrasi argentometri dengan metode Mohr adalah titrasi pengendapan yang digunakan untuk menentukan kadar ion klorida dengan menambahkan larutan standar perak nitrat dalam suasana netral yang mengandung indikator kalium kromat. Pada awal titrasi, ion Ag+ bereaksi dengan ion Cl- membentuk endapan putih perak klorida, dan setelah semua Cl- habis, kelebihan Ag+ akan bereaksi dengan kromat membentuk endapan merah bata perak kromat sebagai tanda titik akhir titrasinya. Infus NaCl merupakan larutan steril yang mengandung natrium klorida 0,9% yang digunakan untuk terapi cairan dan elektrolit pada pasien. Penentuan kadar klorida dalam infus penting untuk memastikan konsentrasi yang tepat agar aman dan efektif bagi pasien. Metode Mohr cocok digunakan karena memberikan hasil yang akurat dengan perubahan warna yang jelas pada titik akhir titrasi. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.